Ampun Ibu, yang ada penjelasannya baru ada 2 video. Nggih, nggih. Yang satu ini kok masih muter mawon gitu yang sakit masuk. Sebentar. Baik, kita buka di mawon ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan materi untuk keperawatan kesehatan reproduksi ya. Jadi fokusnya untuk materi ini adalah terkait kondisi postpartum. Postpartumnya nanti yang akan saya sampaikan dimulai dari pengkajian, kemudian kondisi secara fisiologis dan kondisi postpartum perdarahan, perdarahan dan kondisi mental health-nya. Sebelum kita mulai, monggo Bapak Ibu untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, eh sambil menunggu satu materi saya yang masih muter-muter ini masih proses kok lama banget belum terupload. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang badai didiskusikan terkait dua penjelasan yang sudah ada di grup terlebih dahulu, saya persilahkan. Justru saya malah mohon arahan ngoten nggih dari Bapak Ibu yang di klinik mungkin ada kasus terkait postpartum atau bilih wonten ibu-ibu yang bertugas di kamar nifas ataupun kamar bersalin nanti saya nderek sharingnya. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? izin Bu Dia. Nggih, Bu Retna. Di video itu Ibu menyampaikan juga tentang pengkajian pada postpartum. Di situ tentang pengkajian untuk payudara, nggih, Bu. Nggih. Eh, di situ tadi dikatakan bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga kemungkinan Pasti belum keluar ngoten nggih. saat Putus nggih. postpartum itu kah kita langsung memberikan tentang cara pemberian ASI seperti IMD itu kan berarti juga sebagai rangsangan untuk bisa mengeluarkan ASI nih Bu. Nggih, Ibu leres. Nggih, Ibu. Jadi untuk kondisi pengkajian pada Ibu postpartum pada bagian payudara ngoten nggih, memang kadang-kadang ASI itu tidak keluar sampai kurang lebih hari ketiga dan itu kondisinya sebenarnya masih fisiologis selama bayi tersebut tidak mengalami hipertermi ya hipertermi nggih. Biasanya kan kalau dia kekurangan cairan terus demam ngoten nggih, itu masih aman. Yang penting selalu dilekatkan bayi dengan payudara mawon. Terus kemudian kalau IMD nanti dilakukan setelah melahirkan, nggih, setelah persalinan di intranatal itu bayi langsung ditempelkan setelah bayi lahir. Jadi setelah kala ketiga. Konten, Izin Bu, bertanya Bu. nggih, 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 silahkan Bu Lucy. Ya Bu, Eh, kami biasanya mengedukasi ibu-ibu dengan yang baru melahirkan. Yang Aning katakan untuk 1 sampai 3 hari itu masih belum secara lihat itu Bu, istilahnya cintaannya sebenarnya mata secara tidak Eh, dengan Kan atau tidak nggih?
Nggih. Jadi untuk kondisi PPCM pada pospartum ya Bu, ini sepengetahuan saya tetap boleh diberikan Ibu untuk ASINya. Tapi biasanya itu berarti tidak rawat gabung Ibu kalau di rumah sakit. Tidak, Bu. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan bisa terjadi PPCM itu sebenarnya apa? Terus ada tidak untuk mencegah supaya tidak terjadi PPCM? Biasanya itu yang opnam itu sudah 3 bulan, 4 bulan pos melahirkan, Bu, tidak langsung. Nggih. Di sini setahu saya memang bisa sampai 6 bulan pasca melahirkan Ibu. Jadi memang PPCN itu memang mungkin terjadi pada 6 bulan pasca melahirkan. Kalau saya membaca terkait materi, kok ini kondisi penyebab kayak penyakit idiopatik ngoten sepertinya. Jadi belum diketahui secara jelas untuk penyebabnya, tapi untuk faktor resiko biasanya hipertensi, preeklamsi, atau memang usia ibu di atas 35 tahun dan memang mempunyai riwayat PPCM. Kalau faktor resikonya seperti itu, Ibu. Oh, nggih, Bu. Nggih, nggih. Sama Wonten tanggapan nggih, Bu beberapa Erni? kasus itu eh, kayaknya ada pernah baca juga yang karena kembar itu, Bu, melahirkan kembar itu sebenarnya Nggih, nggih. Nggih, di sini memang kalau yang saya baca memang itu menjadi faktor resiko Bu terkait kondisi PPCM diantaranya juga ibu dengan riwayat preeklamsi, hipertensi, kemudian usia ibu udah di atas usia beresiko ngoten nggih, usia beresiko untuk persalinan dan ada riwayat PPCM sebelumnya. Atau bisa jadi perlu dilihat terkait riwayat zat besi pada saat kehamilan Ibu. Jadi asupan zinc, kemudian selenium pada saat hamil itu riwayatnya seperti apa. Nah, itu juga nanti bisa mempengaruhi angka kejadian PPCM-nya. oh, nggih, 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 Bu. Nggih. Nggih, matur suwun, Bu. Baik, Ibu. Bapak Ibu, untuk materinya ini sudah terkirim yang terakhir nanti derek dicek dan boleh dicek kalau ada pertanyaan. Tanya sedikit, Bu, Iya, monggo Ibu. tentang itu, Bu, apa postpartum blues atau baby blues itu Nggih. boleh dijelaskan cara pencegahannya atau gimana gitu, biar nggak terjadi. Ya, baik Ibu. Jadi untuk postpartum blues itu adalah kondisi psikologis pada ibu habis melahirkan. Biasanya ini terjadi dimulai hari ketiga. Kemudian karakteristiknya ya sebenarnya mood swing itu ya Bu ya. Jadi tiba-tiba nangis dengan alasan yang nggak jelas. Terus dia enggan merawat anaknya begitu ya. Jadi biasanya ini terjadi untuk faktor resikonya karena kurang dukungan sebenarnya, kurang dukungan dari keluarga, kondisi sosial ekonomi atau perubahan peran. Sebentar Ibu, sebentar Ibu, ini ada yang nangis, cerit-cerit. Iya. Ya, jadi seperti itu Bu untuk kondisi postpartum. Kemudian untuk pencegahannya, pencegahannya sebenarnya dimulai dari saat kehamilan Ibu harus diketahui terlebih dahulu apakah kehamilan ini merupakan kehamilan yang direncanakan atau enggak. Kemudian mulai memberikan dukungan pada ibu hamil. Kemudian
dukungan itu yang paling penting Bu, karena baby blues, kemudian postpartum depression itu biasanya penyebabnya karena memang kurang dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Terima kasih Bu. Oke, Ibu. Ini Bapak Ibu saya sambil absen nggih, hadir semua nggih Bapak Ibu. Hadir, Bu. 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 Ya, Bu. Monggo Bapak. Menyambung dari pertanyaan Bu Dwi tadi ya, terkait dengan Monggo Ibu. baby blues, kemudian postpartum depresi. Nggih. Itu peran suami seperti apa ya, Bu ya? Kadang-kadang mungkin ya tiba-tiba istri marah-marah setelah postpartum. Nah, ini jadi bingung. Ada asal-usul tiba-tiba marah-marah seperti itu. Nah, peran suami seperti apa, Bu? Bu? Kayaknya kalau itu tuh nggak postpartum juga kadang-kadang marah-marah dan nggak tahu juga penyebabnya ya Pak. Sabar, Pak. Leres banget. Iya. Iya, Bu. PMS juga, Pak. Jadi sebenarnya untuk peran suami adalah yang pertama adalah memberikan dukungan aja Pak. Jadi kadang-kadang kalau ibu habis melahirkan itu kan dia merasa lelah badan gitu, nggih, dan malam masih harus begadang untuk menyusui. Ya paling penting adalah suami memberikan support gitu. Walaupun suami tidak menyusui nggih Pak, tapi ikut begadang itu lebih meringankan gitu. Jadinya ibunya biar tidak merasa sendiri untuk merawat bayi. Misalnya ibu menyusui di malam, bapaknya yang mijitin, ngaten nggih, atau menyiapkan eh, pompa. Biasanya kalau ibu bekerja itu kan malam adalah ini ya, power malah asinya banyak gitu nggih, bapaknya yang menyiapkan pompanya, yang membersihkan dan lain sebagainya begitu. Jadi yang paling penting adalah memberikan dukungan Pak, apapun itu, memberikan dukungan, support, kemudian kalau ibunya udah tampak lelah ya kadang-kadang diajak pergi refreshing, sekedar jalan-jalan gitu, dan menggantikan peran ibu juga misalnya selama habis melahirkan ya membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Iya. Baik. Ibu izin bertanya, Ibu. Nggih, monggo Ibu. Saya Gustiasi, Bu. Izin Nggih, bertanya, monggo Ibu. apabila terjadi depresi pada ibu postpartum, apakah ada Nggih. obat-obatan yang aman untuk diberikan pada ibu tersebut sehingga bisa dapat memberikan ASI yang terbaik untuk bayinya? Baik Ibu. Jadi untuk kondisi depresi postpartum itu tidak semua ibu kondisi depresi postpartum akan mendapatkan pengobatan. Jadi kalau di slide saya itu dilihat dulu gejalanya, apakah si ibu ini masih bisa diajak untuk interaksi atau enggak. Kadang-kadang kalau kondisi depresi postpartum yang sudah mengarah ke keparahan, ibunya tidak bisa dikaji dan dia ada resiko bunuh diri terkait kondisi depresinya, baru akan diberikan pengobatan antidepresi begitu, Bu. Kalau untuk obat antidepresinya, ada yang obat antidepresi yang dia tidak mempengaruhi ASI. Tapi biasanya kalau ibunya depresi sudah ke tahap pengobatan, dia malah nggak mau menyusui, Bu. Tapi Jadi memang, biasanya ASInya di ya, pumping nggak ya, Bu? Biasanya kan kalau ibu yang tidak mau menyusui, biasanya disarankan untuk pumping, jadi ASInya bisa lewat dot atau dengan ya. disuapin. Jadi lagi-lagi dilihat dari kondisi ibu tersebut, Ibu. Apakah ibunya masih bisa diajak interaksi dan diberikan penkes terkait kondisinya gitu. Kalau ibunya masih bisa untuk melakukan perawatan, ya memang wajibnya dipamping gitu. Tapi kadang-kadang kalau ibunya benar-benar sudah tidak bisa diajak interaksi, ya memang nggak pumping, Bu. Begitu. Dan obat-obatannya memang nanti menyesuaikan pada ibu yang tidak mempengaruhi ASI. Oke, Bu. Matur Begitu. nuwun. Oke, baik Bu Gusti. Izin bertanya, Ibu.
Monggo Bu Retna. Iya. Ini Bu, karena kan di saya di bangsal bedah, jadi kejadian mastitis pada ibu menyusui itu lumayan masih tinggi Bu. Saya biasanya usia menyusui bayinya baru 2 bulan, 4 Produk. bulan itu udah mastitis, jadi sampai bengkak besar sekali itu loh. Itu tuh apakah memang Nggih, ada nggih. penelitian terbaru yang bisa mengantisipasi agar perlu saat discharge planning pasien pulang postpartum itu bisa disampaikan agar angka kejadian mastitis itu bisa menurun, Ibu. Jurnal terbaru apa Oh, perlu diapakan ini loh, Bu. Kadang kan dikompres dingin, salin kompres hangat gitu biasanya. Tapi kadang juga masih belum bisa menolong itu, Bu. Jadi masih masih tetap bengkak terus kayak masih tetap harus perlu ke rumah sakit gitu. baik Ibu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu tentang penyebab mastitis terlebih dulu nggih Bu, nanti biar nyambung. Jadi memang mastitis itu terjadi karena memang ada bendungan pada payudara. Kemudian mastitis ini mungkin terjadi karena ibu yang sebentar. Ini yang satu kok mau ikut ngetik-ngetik ini jangan. Diam dulu, Dek. Jadi mastitis itu karena terjadi bendungan. Yang pertama karena memang eh, pengosongan payudara yang tidak baik gitu nggih. Jadi pada saat menyusui itu tidak sampai habis. Seharusnya kan memang kalau ASI itu lebih baik payudaranya sampai habis ngoten nggih biar tidak terjadi bendungan atau memang posisi menyusuinya yang tidak benar gitu ya. Jadi posisi menyusui yang tidak benar akhirnya ASI itu tidak keluar dengan baik yang bisa menyebabkan bendungan gitu. Jadi untuk penata laksanaan atau pencegahan yang bisa disampaikan ke ibu untuk discharge planning yang pertama harus diajarkan terkait posisi menyusui yang benar, kemudian pengosongan payudara agar tidak terjadi bendungan dan nanti kalau memang sudah terjadi mastitis, kalau yang saya baca masih tetap kompres hangat terlebih dahulu, Bu. Jadi dikompres hangat, terus kemudian baru dipijat payudara. Jadi pijat payudara itu juga nanti akan memperlancar ASI. Kemudian selama dikompres hangat, setelah dikompres hangat, tetap harus disusukan kepada bayinya secara bergantian kanan dan kiri dan dalam kondisi yang kosong begitu. Begitu Bu Sri Retna, wonten tambahan atau respon Ibu? Kadang itu ini Bu, saya mungkin karena usia bayi itu lambungnya masih kecil, jadi menyusuinya itu kadang udah Nggih, nggak mau itu loh Bu, masih kenceng, masih banyak produk asinya, tapi bayinya udah nggak mau menyusu. nggih. Nggih. Iya, nggih. Jadi karena pada hari-hari pertama itu kan memang biasanya bayi hanya akan menyusu kurang lebih 30 cc sedangkan produksi ASI masih banyak gitu. Nggih. Jadi memang harus dikosongkan menggunakan alat, Bu, terutama di pompa itu. Jadi ibunya disampaikan kalau misalnya bayinya sudah kenyang, kemudian payudaranya kok masih ada isinya, sehingga harus dikosongkan. Bisa dipompa itu kan dikosongkannya bisa menggunakan manual tangan atau menggunakan alat pemompa. Dan itu bisa disimpan juga di kulkas begitu. Untuk jaga cadangan karena nanti kalau usia bayi meningkat maka kebutuhan ASI juga akan meningkat. Jadi memang harus tetap dikosongkan Bu walaupun bayinya udah kenyang ngoten nggih. Itu loh, kayak yang buku itu loh. Begitu Ibu. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Bu. Nggih, karena kalau nggak kosong jadinya bendungan tadi Bu. Nggih, nggih. Iya, betul. Bu, izin membantu Bu. Saya Lucy Bu. Nggih, monggo Ibu Lucy. Maaf Mbak Sri Retna, biasanya tuh pengalaman kalau terjadi bendungan ASI itu pada anatomi payudara, salah satunya ya Bu, salah satunya anatomi payudara ibu tuh biasanya tidak normal sehingga selain bayinya masih malas minum, kedua juga bayinya kesulitan minum. Jadi
Jadi mungkin di sini Nggih. Gasi itu bisa membantu ibunya. Seperti yang tadi ibu diaturkan, memang kalau kami pengalaman di ruangan itu memang memotivasi ibu untuk menyusui tiap 2 jam sekali. Nanti setelah menyusui 2 jam sekali, 2 atau 3 jam sekali, atau semua bayinya, tapi ketika bayinya itu males minum seperti yang ibu dia tadi bilang, memang pada saat bayi tidur kami sarankan ibu untuk payudaranya, atau ada kadang suatu bendungan ASI kadar hormon ibunya yang tidak stabil, Bu. Jadi kita bisa meminta bantuan suami untuk melakukan pijat oksitosin. Jadi bayi mau netek tapi nggak keluar. Jadi terjadi bendungan rengkel-rengkel. Jadi di sini perannya suami itu mungkin untuk mencegah baby blues juga ya, Bu ya. Jadi untuk bayinya, bapaknya bisa pijat oksitosin. Biasanya bapaknya senang, ibunya juga senang. Selama saya di ruangan itu aja sih, Bu. Nggih. Kok putus-putus nggih? Nggih leres nggih Bu Lucy yang disampaikan Bu Lucy. Cuman untuk yang terbaru Ibu, jadi menyusui itu tidak harus 2 jam Bu. Jadi kalau dulu memang minimal 2 jam nggih. Kalau sekarang itu menyusui bayinya sesering mungkin. Jadi bahasanya udah nggak pakai jam lagi, namun sesering mungkin. Kalau memang kurang dari 2 jam dan bayinya sudah haus, ngoten nggih, sudah menunjukkan dia lapar, maka nggak harus nunggu sampai 2 jam begitu. Jadi kalau menurut WHO yang terbaru itu sesering mungkin begitu, Bu. Ya, Kang. Matur nuwun Bu Lucy sudah ditambahkan. Iya, Bu, karena kalau di ruangan tuh di ruangan kami tidak ada ruang istirahat ibu. Jadi kalau sesering mungkin itu pertimbangan kami karena ibunya nggak bisa istirahat. Kalau di ruang perinatal itu kan memang edukasi kami sesering mungkin karena ibunya mungkin menyusui bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Tapi kalau kami ibunya duduk, jadi kalau tidak didampingi 2 atau 3 jam sekali, ibunya nggak bisa istirahat, Bu. Itu sih. Nggih, Bu Lucy wonten Bu Lucy wonten ruang nifas Ibu. Saya 18 tahun di kamar bayi, Bu. Wah, luar biasa. Saya yang harus berguru sama Bu Lucy nih malahan. Ya, leres matur nuwun Bu Lucy. Nanti saya diajari kalau nggak bisa jawab nih, Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Saya Bu. Nggih, monggo Ibu. Bu Maaf Ani, Bu, monggo. dari slide-nya Bu Dia, tadi ada yang pengkajian postpartum dengan bubble H itu ada item human sign itu terjadi karena apa ya? Bukannya kok kata jarang sekali dilakukan. Kemudian yang kedua itu di fisiologi postpartum itu pada perubahan reproduktif itu ada lochia purulenta sama lochia statis. Itu karena apa juga nggih Bu penyebabnya? Ya, baik Ibu, kalau human sign itu adanya tromboflebitis ngoten nggih. Jadi kondisi bendungan atau pembengkakan di area betis biasanya ini karena peredaran darah yang nggak lancar di area betis, Bu. Biasanya karena apa ya? Yang dia penyebabnya ya peredaran darah yang nggak lancar aja Bu, sehingga penata laksanaannya hanya dikompres hangat sama kakinya diangkat kalau untuk human sign ini. Terus kemudian kalau yang purulenta itu darah nifas yang tidak normal, karakteristiknya dia berwarna keruh ngoten nggih, kecoklatan dan berbau. Kemudian kalau statis itu darah nifas yang tidak keluar secara lancar. Kalau yang purulenta itu terjadi infeksi, Ibu. Jadi mungkin ada infeksi atau ada ruptur jalan lahir yang bisa menyebabkan infeksi sehingga darah nifasnya
ya berbau tadi Bu, karena ada proses infeksi di jalan lahirnya. Kalau statis itu sama Bu, jadi kondisi yang tidak normal. Bisa jadi karena ada permasalahan di jalan lahir itu. Infeksi juga bisa menyebabkan adanya lochea yang statis tadi. Belum deh tadi, tapi tadi masuknya di fisiologi postpartum ya Bu. Tapi ada Iya, ngapunten itu sebenarnya tapi ada dua patofisiologi kondisi lochea nggak yang normal. patologis nih Bu. Iya, itu nggak normal sebenarnya. Iya, Nggih, itu nggak normal. Bu, di- ngapunten. Matur nuwun sudah direvisi. Monggo Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Ibu. Hmm. Saya mau tanya terkait dengan diagnosa ketidakefektifan menyusui. Eh, Ini kan untuk ibu yang postpartum, ya, Bu. Nah, pengalaman saya di ruang bayi ini kan bayi-bayinya juga tidak semua bisa menyusui ya. Itu bisa dipakai untuk bayinya atau hanya untuk ibu yang postpartum saja, nggih? Kalau ketidakefektifan menyusui itu untuk ibu postpartum Ibu. Jadi kalau dia tidak rawat gabung dengan bayinya itu sudah menjadi batasan karakteristik untuk mengambil diagnosa ketidakefektifan menyusui. Tapi kalau bayinya rawat gabung, kemudian sudah keluar ASI sedikit-sedikit, kemudian putihnya juga menonjol, nah itu tidak bisa. Itu mengambilnya diagnosa keefektifan menyusui karena ibu hanya butuh kesiapan aja. Tapi kalau di kamar bayi ngoten nggih, jadi yang semua bayi dan ibu yang tidak rawat gabung maka bisa mengambil diagnosa ketidakefektifan menyusui, diagnosa untuk ibu. Berarti untuk Begitu. bayinya tidak, nggih. Tidak pakai diagnosa niku, Buatan nggih. ibu, Oh, nggih. buatan nanti untuk bayinya nutrisi mungkin nggih Bu, Oh, nggih. karena kan asupan asinya yang tidak baik jadinya jatuhnya ke nutrisi. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Ya baik Ibu Lan. Izin Bu, Ya monggo Pak Gunawan. ini menyambung yang pernyataan dari Bu Luciana tadi tentang pijat oksitosin ya. Eh, Bagaimana ya edukasi untuk suami dalam rangka untuk mencegah terjadinya mastitis ataupun gejala agar hal itu tidak terjadi. Kadang kan suami untuk menyusui kan ketahuinya itu tugas istri itu ya. Atau mungkin ada tanda-tanda tertentu yang mungkin suami harus tahu kapan melakukan pijat oksitosin itu. Atau tanda-tanda yang mungkin Ya, kayak baik Pak. istrinya mungkin mengeluh ini ya itu waktunya kapan dilakukan pijat oksitosin. Aku ini pengen tambah malih ini. Oh, nggih, monggo kalian Pak Munif, monggo Pak. Enggak Pak Unif. Boleh Bu, cuma anak aja Pak Gun aja. Mungkin pengen tambah anak lagi mungkin. Ya, baik. Jadi untuk pijat oksitosin ini sebenarnya malah justru peran suami ya Pak yang melakukan suami karena ibunya nggak bisa kalau melakukan sendiri. Jadi nanti bisa menjadi discharge planning dan yang dipenkeskan malah suami gitu nggih. Untuk waktunya sebenarnya kalau untuk dukungan ya karena bentuk dukungan nggih biar tidak terjadi mastitis itu ya langsung aja nggak usah menunggu waktu nggih. Jadi pijat oksitosin itu kalau dilakukan sesering mungkin akan lebih baik karena produksi ASI akan semakin banyak dan semakin banyak begitu. Jadi mungkin eh, jadi motivasi ke suami begitu nggih. Nanti kalau ibunya ASINya banyak, maka adiknya pintar, imunnya meningkat, bisa cerdas, berat badannya naik, begitu mungkin Pak. Jadi nggak ada waktu sebenarnya, lebih baik sesegera mungkin diberikan dan sesering mungkin. Oh gitu ya. Jadi Nggih, sesering mungkin lebih bagus ya. nggih, nggih.
Sesering mungkin iya. karena yang harus melakukan adalah suami biar jadi bonding juga sekalian sama istrinya. Jadi emang kedua apa suami istri harus tahu ya untuk apa Nggih. tindakan ini biar nanti saling mengerti Nggih. gitu ya. Nggih, karena kalau Tenkes pijat oksitosin yang diajari ibunya aja juga percuma nggih Pak, karena nggak bisa melakukan sendiri. Harus ada yang mijat. Oh iya iya. Iya. Nih, terima kasih Bu. Antar Kun. Nggih, atur nuwun Pak Gun. Monggo Bapak Ibu yang lain menawi wonten pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Pak Joko. Oke, ini terkait dengan mastistis tadi, Bu. Itu kan setelah pasien pasca operasi, apakah ASI yang keluar dari nyun sewu, mamai yang setelah dioperasi itu boleh langsung diminumkan enggak? Kan kadang kan bercampur dengan Ini nanah pasca atau operasi SC nggih Pak? SC toh Pak? bukan yang mastitis yang sudah dioperasi itu, Bu. Oh Kadang itu nggih. asinya itu kan tercampur dengan nanah. Nah, Oh itu nggih, misalnya ibunya baik. mengalami eh ini misalnya ada gangguan pada payudara ngoten nggih. Dan biasanya kan penggumpalan darah yang tidak maksudnya tidak asinya nggak keluar, itu kan kelamaan-lamaan itu biasanya dia mecah sendiri gitu Bu di payudaranya. Nah, Nggih, itu kayak mastitis kadang-kadang ngoten toh Pak? Ya, iya mastitis leres. terus ASI pertama setelah mastitis ngoten nggih. J. Itu kan Nggih. Jadi setiap kondisi dokter pasti nganu apa Pak. mastitis nggih. Nggih, baik Pak. Biasanya Untuk dokter itu selalu sepemahaman nggih. memotivasi tetap dikeluarkan asinya, cuman jangan diminumkan dulu gitu. Nah, baiknya itu gimana Ibu? Nggih, kalau sepengetahuan saya Pak, misalnya ibunya mengalami mastitis dan itu harus dikeluarkan ngoten nggih. Itu tetap diminumkan nggak apa-apa Pak? Kalau Di setahu saya itu tetap diminumkan nggak masalah begitu. Jadi tetap tetap diminumkan. Justru malah dengan hisapan dari si bayi itu mempercepat pemulihan pada pasca bendungan. Karena kalau enggak diminumkan atau dia dikosongkan dengan cara dipompa, itu pengeluaran asinya tidak sebaik dari bayi, ngaten. Sepemahaman saya maksimalnya seperti itu. keluarnya Mbak itu Pilih ya. ada tambahan dari Bu Lucy, kayaknya Bu Lucy mau menambahkan. Begitu Pak, jadi tetap diminumkan. Jadi kan atau kalau misalnya umpamanya ibunya takut, kami nyarankan untuk ASI yang bagian yang pas dilakukan operasi itu biasanya dibuang. Misalnya ibunya ragu-ragu, kan ASI yang sebelahnya kan masih bisa dipakai Mas. iya, masih Dipakai bisa enak. Bu. Tapi itu tetap harus dikeluarkan Mas. Kalau nggak dikeluarkan nanti Iya, ada bendungan. bendungan lagi. Yang bagian satunya itu mungkin kalau kesakitan bisa diperas pakai tangan. Nah, yang satunya tetap harus diminumkan, tetap harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nanti ibunya tambah kesakitan. Bu, Oke. non sewu Bu Lucy kok suaranya kurang begitu jelas nggih? Bu, napa nggen kula nggih? Mbok pilih Bu Lucy nembeten mergi sepertinya Ibu. Oh nggih Enggak nggih. ya Bu di depan laptop, tapi nggak tahu. Mungkin headsetnya Bu. Nggak pakai apa-apa ya Mas. Oh enggak. Ini terima kasih. Dan soalnya kan itu terkait dengan kasihan nanti bayinya tidak ASI eksklusif toh. Jadi mungkin bisa nanti kita edukasi seperti itu. Nggih, matur nuwun informasinya. Nggih, baik. Mohon maaf ya Mas. Pak. Kalau maaf ya Bu Dia, maaf ya. Kalau untuk ASI eksklusif Nggih. itu, kalau untuk ASI eksklusif seandainya ASInya ibunya belum mencukupi, apa enggak sebaiknya keluarga disarankan untuk mencari ASI donor. Jadi ASI eksklusifnya itu tetap terpenuhi. Gimana Bu Dia? Maaf ya Bu Dia.
Nggih, baik Bu. Memang seharusnya donor ASI Bu, tapi kadang-kadang untuk donor ASI itu kan seharusnya harus melihat dari apa yang didonor itu siapa ngoten nggih. Jadi Nggih, harus tahu leres. riwayat dari ibunya. Tapi kalau memang itu riwayatnya sudah jelas karena nanti akan jadi sepersusuan gitu loh. Jadi nggak masalah kalau memang riwayat udah jelas. Jadi memang sebaiknya mencari donor ASI. Terus kalau umpamanya seperti yang Bu Dia tadi bilang, umpamanya donor ASI, tapi kita takut silsilahnya, apakah yang makanan yang masuk ke ibunya itu halal apa haram, untuk apa peraturan pemberian susu formula itu kan juga udah ada indikasinya, atau kalau jadi misalnya kita sebagai tenaga kesehatan tidak akan dituntut dengan memberikan ASI karena itu sudah ada perundang-undangannya. Jadi ASI diberikan indikasi misalnya gitu Mas. Jadi, ya gimana lagi kalau panjenengan ngerasa kayak ASI eksklusif, ASInya kurang ya tetap panjenengan nyari ASI donor. Tapi kalau umpamanya ternyata ASI donor enggak, takut nanti ibunya nggak sehat, ya masa harus tetap ditambah susu formula. Maaf ya Bu, nggak iklan susu Bu. Nggih, leres itu Bu. Monggo Tapi Pak Joko sepertinya yang mau disampaikan. cuman tapi kebanyakan yang setelah post op itu rata-rata itu emang ASINya sudah deras banget Bu. Makanya ada bendungan gitu. Mungkin dari perawatan ibunya juga kan, mungkin kalau masih ibu muda gitu kan belum belum tahu benar gimana cara merawat payudara untuk pada pasca pos melahirkan begitu mungkin. Jadi terima kasih atas informasinya. Matur nuwun. Nggih, baik. Nggih. Ya memang kalau bisa mencarikan donor ASI lebih baik mencari donor ASI, tapi kalau harus mempertimbangkan sisi lain selain donor ASI ngoten nggih. Itu kalau menurut saya pribadi ya memang harus susu formula dulu tapi harus ditambahkan tetap harus wajib menyusui begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Izin bertanya Bu. Baik Bu. Monggo Pak Susanto. Mohon maaf sebelumnya karena tadi terkendala sinyal. Kalau pertanyaan saya ada yang sudah menanyakan. Pertanyaan saya terkait pijat oksitosin. Apakah ada kontraindikasi atau kondisi tertentu di mana pijat oksitosin itu tidak disarankan? Kemudian berapa lama sesi pijat oksitosin biasanya berlangsung? Begitu, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Susanto. Jadi untuk pijat oksitosin ini kan memang seharusnya ibunya duduk ngoten nggih. Jadi kalau ibunya belum bisa duduk misalnya pos SC hari ke-0 yang dia masih ada masalah hambatan mobilitas fisik, jadi memang nggak bisa dilakukan. Selama ibu bisa duduk, nah itu nggak ada kontraindikasi Pak. Jadi bisa dilakukan dengan kondisi apapun, yang penting ibunya emang kondisinya duduk dan membuka pakaian bagian atas begitu. Terus kemudian untuk waktu yang digunakan untuk pijat oksitosin 30 menit aja sebenarnya cukup Pak. Jadi memijat di bagian punggung, selain pemijatan di bagian punggung, ibunya juga harus dimotivasi positif terlebih dahulu terkait menyusuinya agar ibunya mempunyai pemikiran yang positif begitu nggih, dan dikompres dulu lebih baik agar pengeluaran ASI juga lancar. Begitu Pak Susanto. Iya Bu, makasih. Nggih. Wonten pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya lagi Bu. Nggih, monggo Ibu. Tadi saya sempat mendengar Ibu
ngendika pengeluaran ASI dari ibu yang melahirkan secara spontan dan secara SC itu lebih banyak ibu yang melahirkan secara spontan. Itu karena pengaruh apa ya, Bu? Maksud saya, ya Ibu, matur nuwun. Maksud saya itu akan lebih cepat keluar Ibu. Jadi lebih cepat keluar kalau dibandingkan Ibu dengan pos SC begitu. Jadi biasanya Ibu yang melahirkan spontan itu pada hari ke-0 setelah melahirkan aja kalau di apa palpasi dia udah mulai teraba ada asinya begitu. Tapi kalau yang pos SC biasanya karena dia masih ada efek anestesi, kemudian efek nyeri itu belum lebih lancar maksud saya. Oh, sih. Ya, Berarti punten bukan Ibu itu. ya. Nggih, bukan lebih banyak sama aja. Oh, Produksi iya. ASI itu tidak bergantung dengan ibu postpartum ataupun kondisi badannya yang gemuk, kurus dan lain sebagainya juga enggak. Oh, iya, Bu. Matur nuwun. Nggih, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Nggih, monggo Bu Gusti. Pada ibu-ibu yang masih menyusui, ketika terjadi kehamilan, istilahnya itu kebobolan Ibu, ASINya itu apakah masih berproduksi dan apakah boleh disusukan oleh bayinya, Bu? Ya baik Bu Gusti. Jadi kalau ibu yang bahasanya sundulan ngoten nggih, itu ASINya akan tetap berproduksi Bu, akan tetap berproduksi. Namun memang kalau kehamilannya masih trimester pertama itu tidak disarankan untuk menyusui karena nanti akan mengakibatkan kontraksi ngoten nggih. Akan mengakibatkan kontraksi dan nanti akan mengakibatkan permasalahan pada janinnya. Jadi memang tidak disarankan untuk menyusui Bu. Tapi tetap harus dikosongkan ngoten nggih. Nanti kalau tidak disusukan dia akan habis sendiri. Matur nuwun, Bu. Ya baik. Izin Bu lagi Bu. Ya monggo. Menyambung dari Bu Gustiasih tadi, Nggih, monggo Pak. agar tidak terjadi sundulan Bu, untuk ibu-ibu yang menyusui, apakah ada rekomendasi untuk pemakaian alat kontrasepsi Nggih, atau sekedap Pak. harus dihindari? Oh nggih, baik sekedap Pak. Itu aja, terima kasih. Ya, baik Pak Gun, mohon izin menjelaskan. Jadi pada ibu menyusui itu ada metode kontrasepsi namanya MAL, ngoten nggih, metode aminor laktasi. Metode aminor laktasi ini bisa digunakan jika ibu menyusui secara eksklusif, ngoten nggih. Jadi selama 6 bulan full, 6 bulan penuh itu bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi. Jadi selama 6 bulan itu kalau ibu menggunakan MAL maka dia tidak hamil gitu nggih. Nanti kalau ibunya sudah mendapatkan haid maka bisa dialternatifkan untuk alat kontrasepsi yang lain seperti IUD, terus pil yang dia isinya progestin begitu itu juga bisa atau metode suntik yang khusus ibu menyusui. Jadi ada metode MAL gitu. Jadi kalau ibunya menyusui eksklusif itu ya bisa dijadikan untuk metode kontrasepsi. Oh, aja gitu. Jadi untuk suntik pun ada Ibu untuk khusus untuk ibu nyusui. Nggih. Wonten Pak, yang isinya progestin aja. Oh, oke. Terima kasih Bu. Oke, baik. Izin Izin bertanya, bertanya, Ibu. Bu. Oke, monggo Bu Khotim sama Pak Sinten. Oh, monggo Bu Khotim. Ya, Ibu ini izin bertanya, Nje. Kalau misalnya ini ada pengaruh ASI tidak kalau kita misalnya melahirkan di usia 40 tahun ke atas gitu. Apakah setelah melahirkan itu ASINya berkurang atau gimana? Misalnya kita melahirkan di atas 40 tahun. Nje. Begitu, Ibu. Nggih, Matur Bu. nuwun. Jadi baik. Untuk pengeluaran ASI itu kan yang pengaruhnya adanya hormon gitu. Hormon estrogen begitu. Jadi setahu saya tidak mempengaruhi Bu walaupun usianya lebih dari 40 tahun tapi tetap ASINya tetap selama apalagi kalau dia menyusui rutin gitu nggih, tetap bisa menyusui secara penuh. Oh, nggih, nggih, Bu. Matur nuwun, Ibu. Guys,
Baik, sebenarnya tadi ada Pak Andika nggih. Napa sinten nggih tadi? Nggih, Bu. Nggih, Kula monggo Pak. menyambung yang tadi yang sundulan, Bu. Nggih, baik Pak. Eh, eh, dari pengalaman saya, kan AC yang sundulan tadi kan seharusnya kan tidak boleh disusui. Kenapa kok pas sundulan itu kok AC-nya tiba-tiba berhenti? Itu kenapa, Bu? Terus kan yang anak kedua itu kan pertama kan AC-nya banyak, Bu. Itu kan tertib untuk katanya kalau pumping setiap jam, kalau penuh itu kan biasanya AC lancar ya, Bu. Nah, kok itu ya pas berapa bulan, 8 bulan itu tiba-tiba kok AC-nya itu nggak keluar. Itu karena cenderung ke mana ya, Bu? Stres atau bagaimana untuk biar AC-nya itu lancar sampai 1 tahun, 2 tahun gitu. Dan Nggih. pengalaman ini anak-anak saya nggak sampai 1 tahun itu udah AC-nya udah disambung gitu loh, Bu. Terima kasih. Nggih, baik Pak. Jadi kalau sundulan itu memang karena langsung berhenti menyusui ya biasanya akhirnya produksi ASINya juga memang berkurang begitu Pak. Tapi kalau yang anak kedua kenapa pada saat 8 bulan kok terus menurun menurun bisa jadi karena stres juga itu Pak. Jadi kalau misalnya ibu sudah menyusui secara rutin begitu nggih sudah dipamping per 2 jam tapi kok masih seret bisa jadi ya karena kondisi psikologis Pak karena itu sangat pengaruh banget terhadap produksi ASI begitu. Oh, nggih. Biasanya kan suruh apa minum jamu gotong Uyuk-uyuk telo ngoten itu nggih. pengaruh nggak ya? Sampai sekarang itu saya kok tidak tahu secara ilmiah nggih Pak kalau terkait jamu nggih. 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 Uyuk-uyuk. Yang minum bapaknya itu biar sundul lagi, Bu. Oksitosi kudu nggih, Bu. Berarti, Bu. Tertib nggih. Iya nggih. Jadi kalau terkait jamu itu secara ilmiah saya belum pernah Pak, tapi saya termasuk orang yang minum juga karena faktor budaya Pak kalau saya. Jadi karena arahan dari keluarga dan budaya yang Nggih. itu jadinya ikutin aja lah ternyata memang mungkin karena saya selalu berpikiran positif juga begitu nggak jadi ya tetap lancar aja entah itu lancarnya karena pikirannya positif dan selalu dirutinkan untuk menyusui atau memang karena jamu belum ada ilmiahnya sampai sekarang Nggih, siap, Bu. Pak. Matur nuwun. Oke, sami-sami Pak Andika. Izin tanya Ibu. Tanya Ibu. Monggo Pak Muji. Nggih, Oh, nggih ya. Pak Muji Ibu sekedar. saya pernah menemui kasus, jadi ibu menyusui itu anaknya itu cuma mau menyusu di salah satu saja. Terus kalau diberikan Nggih. salah satunya nggak mau itu faktornya kenapa? Terus nanti terapinya seperti apa? Atau selamanya kan seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Oke. Ya, baik Pak, itu harus dikaji terlebih dahulu yang pertama. Kenapa kok yang satu tidak disusukan? Apakah bisa jadi putingnya itu inverted, jadi masuk ke dalam? Atau karena kadang-kadang ibu itu merasa ASI yang sebelah kiri itu lebih banyak daripada sebelah kanan. Terus ternyata yang sebelah kanan itu inverted sehingga si ibu itu memang lebih nyaman memberikan yang sebelah kiri terus. Akhirnya terbiasa Pak. Akhirnya si bayi itu terbiasa begitu nggih. Dan lama kelamaan yang sebelah kanan itu karena menyusunya tidak bergantian dan tidak dikosongkan dengan baik bisa jadi mastitis atau memang produksi yang sebelah kanan itu lama-lama juga nggak ada gitu. Jadi kalau memang dari ibu tidak membiasakan untuk mengkosongkan kanan kiri ya akan terus-terusan seperti itu Pak. Hmm. Tapi yang kasus yang saya jumpa itu, ibu itu juga berusaha dengan posisi yang satunya gitu. Tapi pasti anaknya pasti cuma nyoba terus nggak mau. Nggih, Lagi nggak mau. bisa Jadi jadi, nggih, bisa jadi untuk posisi satunya yang mau menyusui itu posisi ibu saat menyusui yang sebelah nggak disukai itu posisinya salah.
sehingga bayi itu tidak nyaman untuk menyusu pada posisi ASI yang satunya begitu. Jadi pelekatan bayi yang tidak baik itu membuat bayi tidak menyusui secara nyaman. Begitu, Pak. Oke. Oh, JJ. Makasih, Bu. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain masih wonten malih. Bu, izin bertanya ya, Bu. Kalau masalah Nggih, Bu produksi Erti. ASI kok ini ya, Bu, kayaknya itu individual masing-masing orang itu berbeda. Ada yang memang ya produksinya banyak, ada yang memang sedikit, walaupun yang kayaknya yang produksinya sedikit itu ya ketok orangnya ya santai, nutrisinya bagus, orangnya kayaknya juga bahagia. Maksudnya itu tuh kayak apa ya? Apa ya memang ada ya? Maksudnya memang memang individual berbeda atau memang faktor apa yang bikin berbeda gitu loh, Bu? Nggih, Nggak faktor ada yang hormon kayaknya dan kondisi. karena misalnya saya seperti saya itu yo nggak banyak gitu loh ya. Maksudnya kalau anak perempuan cukup, kalau anak laki-laki kurang gitu ya seperti itu. Itu tapi ada teman saya misalnya yo kayaknya itu yo pokoknya tapi produksinya banyak. Itu memang faktor apa saja yang apa memang individual itu itu tetap berbeda itu loh, Bu. Terima kasih. Nggih. Baik, memang kondisi individual Ibu. Jadi memang kondisi hormon di dalam tubuh, keseimbangan hormon dan lagi-lagi ya kondisi psikologis dan nutrisi yang dipunyai Ibu begitu, Bu. Jadi memang nggak bisa ya katakan memang kadang-kadang individual banget kalau kondisi tersebut tidak bisa diukur juga begitu, Bu. Yang saya gemuk gini belum tentu juga sih saya banyak dibuktikan dengan kedua anak saya juga tidak bisa full selama 2 tahun ngoten nggih. Jadi belum sampai 2 tahun sudah harus disambung gitu. Iya, matur nuwun. Ya emang kayaknya selain kalau makan, makanya kan udah pakai imbos Nggih, apa booster nggih, ASI, udah pakai ini, nggih, kok aja nggak nutut. Tapi yang nggih, saudara saya itu sampai berlimpah banyak gitu loh, Bu. Ya betul. nggih. Ya, memang Ya tidak sudah bisa saya kadang-kadang sendiri itu beda-beda aja. gitu. Ya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Bapak Ibu masih ada lagi? Ampun nggih, alhamdulillah sampun cekap nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap saya persilahkan jika ingin berdiskusi terkait materi yang disampaikan. Saya tidak menutup komunikasi. Bapak Ibu saged WA saya secara pribadi jika masih ada yang ingin didiskusikan. Baik, jika dirasa sudah cukup, marilah kita akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Matur nuwun, Bu. Nuwun Bapak Ibu, sugeng istirahat. Nggih. Masih wonten kuliah Bapak Ibu? Terakhir, Bu. Alhamdulillah, sugeng istirahat Bapak Terakhir, Ibu. Bu. Tugas rumah, Ente Bu. menyambut damel. Beres-beres. Oke, sugeng istirahat Bapak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bapak Ibu. Pak Munir. Ajeng ganti judul mboten? Saya ganti judul Pak Andika. Seistih nom-nom. Nom-nom kayak monggo kayak direncanakan kayak siap pijat oksitosin. Nom-nom ngene mono sudah premenopause. Wow.